Oke, baik. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang view binding pada Kotlin. Jadi apa itu view binding? View binding adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengikat atau membind dalam bahasa Inggrisnya tampilan views dalam layout XML Anda ke kode Kotlin Anda secara langsung. Ini adalah alternatif yang lebih aman dan efisien daripada Find View by ID untuk mengakses elemen UI dalam kode Anda. Jadi kalau misalnya teman-teman biasa menggunakan Find View by ID, maka disarankan untuk menggunakan view binding, terutama jika misalnya banyak kode Find View by ID yang digunakan, maka lebih disarankan lagi untuk menggunakan view binding karena dapat lebih efisien untuk interaksi antara kode dan layout. Tuh, dapat lebih efisien dan lebih aman. Gitu. Lalu view binding ini pertama kali dikenalkan di Android Studio versi 3.6 atau sekitar 4 tahun yang lalu, 2019. Lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa kunjungi website yang ada di sini. Next. Nah, sebenarnya ada beberapa cara mengakses view selain Find View by ID dan view binding. Find View by ID salah satunya yang sudah biasa dipakai. Namun Find View by ID ini punya kekurangan, yaitu kodenya tidak elegan atau lebih sulit untuk dipahami. Compile time safety-nya juga tidak ada. Namun dia cepat dalam membuildnya. Selain itu ada data binding yang dia punya kekurangan dalam membuildnya. Lalu Butterknife, dia hanya punya kelebihan di elegannya saja. Lalu Kotlin Synthetic juga di bagian elegan sama build speed impact. Nah, terakhir apa ini yang bisa cara mengakses view dengan cara elegan, dengan compile time yang safety, yang aman, dan kecepatan build-nya yang lebih cepat. Yaitu jawabannya adalah view binding di sini. Jadi view binding ini dapat menutupi semua kekurangan dari metode-metode ini. Selanjutnya, apa keuntungan menggunakan view binding? Salah satunya lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena view binding menghindari kesalahan saat runtime yang sering terjadi dengan Find View by ID. Jadi ini sudah menutupi kekurangan Find View by ID ya, dengan meminimalisir atau menghindari kesalahan saat runtime. Mungkin teman-teman pernah merasakan ketika misalnya mengetik kode Find View by ID terus masih ada merah di bagian kodenya itu, padahal sebenarnya itu benar gitu, cuman si Android Studio-nya hanya butuh waktu saja untuk mengcompile-nya seperti itu. Selain itu ada lebih efisien juga. View binding menghasilkan kode yang lebih efisien daripada Find View by ID. Itu sudah jelas, nanti kita lihat contohnya secara langsung. Lalu menyederhanakan kode, mengurangi boilerplate kode yang diperlukan untuk mengakses elemen UI. Kurang lebih efisien sama menyederhanakan kode mungkin sama ya. Lalu dukungan untuk nullability. V-binding secara otomatis menangani nullability sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang null pointer exception. Jadi ketika teman-teman menggunakan view binding, sudah dipastikan aman dari null pointer exception ini yang mungkin teman-teman sering mengalaminya. Lalu yang terakhir ada dukungan untuk kode Kotlin. View binding adalah pilihan yang sangat baik untuk pengembangan aplikasi Kotlin di Android karena fitur view binding ini sudah direkomendasikan secara langsung oleh developer Android. Selanjutnya bagaimana cara menggunakannya? Oke, kita langsung saja ke sini. Di sini saya ada satu contoh halaman yang sudah saya buat ya. Seperti ini halamannya. Dan di sini saya menggunakan dua view, yaitu image view dan text view, yang saya tambahkan kodenya di bagian kode Kotlin ini. Tuh. Yang sebelumnya saya menggunakan Find View by ID di sini, ya, dengan metode seperti ini. Lalu cara pertama untuk menggunakan view binding adalah kita pertama buka dulu di bagian build Gradle yang modul.
build Gradle yang modul. Lalu di sini kita tambahkan build features. Seperti ini. Kita tambahkan kode ini. Kalau sudah selesai, kita kembali lagi ke main activity-nya. Lalu, yang pertama kali dilakukan di main activity adalah kita membuat satu variabel binding, ambil dari main binding. Nah, setelah teman-teman berhasil menambahkan ini dan sudah disinkronisasi, maka binding sudah terbuat dan sudah ada suggestion-nya di sini. Sudah ada otomatis binding dengan nama activity main yang diambil dari nama file ini. Tuh, jadi kalau nama filenya main activity, maka nama bindingnya adalah activity main binding. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengubah kode di bagian sini. Yang lama, yang sebelumnya kita komen saja ya. Lalu binding vitamin inflat. Kita tambahkan ini, lalu di bagian ini kita sudah tidak lagi mengeset content view-nya dari resource layout activity main. Tapi kita ngesetnya dari sini, binding.root. Nah, kalau yang sebelumnya jadi buat untuk perbandingan. Nah, kalau sebelumnya kan kita set content view-nya dari resource layout activity main. Yang mana activity main ini diambil dari nama ini. Sedangkan di sini dengan 3 baris kode ini kita tidak menyertakan nama XML-nya atau nama layout-nya. Biasanya kalau misalnya teman-teman membuat activity baru, blank activity itu kan atau empty activity itu kan langsung dibuatkan layout name-nya. Maka binding ini sudah langsung mengetahui jika nama activity main-nya ini, maka layout yang harus di binding itu yang ini gitu. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita mengubah atau mengakses view yang ada di layout ini di dalam sini tanpa menggunakan find view by ID. Caranya seperti ini. Hanya ketik binding image product. Nah, image product ini diambil dari nama ID. Dari nama ID di sini. Pastikan view yang akan kita akses itu sudah memiliki ID. Dan namanya sudah diubah sama si binding ini yang tadinya image underscore product, maka sudah diubah image product dengan P-nya besar atau camel case sensitive gitu. Jadi dengan begini teman-teman tidak harus melihat ID-nya apa di sini, copy misalnya terus dimasukin di find view by ID, tidak perlu. Jadi cukup binding dot. Nah, di sini sudah ada nama-nama view di dalam activity mainnya. Langsung saja kita ke image product, set image source. Sama seperti ini ya. Lalu selanjutnya untuk text view-nya, text view ini sama saja, name product sesuai dengan nama ID-nya. Oke, kalau misalnya sudah, kita jalankan. Maka program berhasil berjalan seperti sebelumnya.
sama saja. Hanya yang pasti bedanya yang tadi sudah kita bahas, keuntungan dari view binding adalah lebih sederhana. Jadi teman-teman tidak perlu membuat variabel dulu, image view, terus variabel ini kita set image resource-nya, tidak perlu. Jadi dibanding membuat 2 baris kode ini, teman-teman hanya perlu menambahkan 1 baris kode ini saja. Cukup simpel dan dapat meminimalisir kesalahan atau typo dalam pengetikan kode. Sama dengan ini juga, harusnya 2 baris, di sini hanya 1 baris. View binding ini sangat efektif jika teman-teman menggunakan banyak view di dalam layoutnya. Itu. Kalau mungkin contohnya di sini hanya 2, dia dapat mengurangi 2 baris kode gitu untuk 2 view. Tapi kalau misalnya ada 10 view, teman-teman bisa mengurangi 10 baris kode, kan itu sangat efektif ya. Gitu. Hanya mungkin di bagian sini saja yang bertambah 1 baris. Gitu.